Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis ilmu pelatihan sholat khusyuk. Alhamdulillah atas segala kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama kami adalah Khairul Anam, domisili di Jakarta. Eh, Aktivitas sering mengajar dari satu pondok ke pondok lain atau dari pesantren ke pesantren lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat khusyuk ya. Yang pertama ada pertanyaan, kenapa kita harus khusyuk di dalam sholat kita? Yang pertama adalah karena memang tujuan dari sholat Bapak Ibu sekalian adalah untuk khusyuk ya. Tujuan kita, ngapain sih kita melakukan sholat? Adalah untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata lidzikri." Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi tujuan kita melaksanakan sholat, kenapa Allah mensyariatkan sholat, mewajibkan kita semuanya sholat, adalah untuk mengingat Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau selama ini kita sholat, tetapi pikiran kita kemana-mana, ya ingat dengan pekerjaan, ingat dengan keluarga, ingat dengan pasangan, anak dan seterusnya, ya berarti belum mencapai tujuan sholat. Ya, tujuan Allah memerintahkan kita untuk sholat belum tercapai. Maka perlulah kita untuk ya memperbaiki sholat kita yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus khusyuk di dalam sholat? Karena sholat ini amal pertama yang akan dihisab. Ya, dalam sebuah hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ya, sungguhnya amal yang pertama yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya, sebelum puasanya, sebelum zakatnya, dan lain sebagainya adalah sholatnya. Dan sholat ini menjadi penentu. Ya.
Apabila baik sholatnya, maka baik juga amalan-amalan yang lainnya. Apabila buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya juga lebih buruk. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal-amal kita, Bapak Ibu sekalian, ya bahkan dunia kita pun ya, tidak hanya akhirat kita, kalau ingin kita perbaiki, yang pertama diperbaiki adalah sholat kita. Ya, mungkin sudah sholat, ya, tetapi sholat yang dilakukan ini belum sempurna. Ya, mungkin sudah sholat, tetapi sholat yang dilakukan belum dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dilakukan oleh fisik saja, hanya dilakukan oleh lisan saja, belum dilakukan sepenuhnya dengan jiwa dan hatinya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya bisa menjadikan sholatnya ini sia-sia. Ya, sholatnya ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojula layan sorifu wa ma kutiba illa ushru salatihi au tus'uha au sumunuha au subu'uha au sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisuha. Ya, sungguhnya seseorang itu selesai dari sholatnya dan tidaklah dicatat bagi dia ya dari sholatnya itu kecuali sepersepuluhnya, ya ada yang sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuh dan seterusnya, bahkan sampai tidak ada, ya tidak ada pahala yang dia terima. Nah, kenapa ini kok bisa ya dia hanya mendapat sepersepuluh atau seperdelapan ataupun tidak mendapat apa-apa, ya maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, yuktabu lirrajuli min salatihi ma'aqala minha. Apa sebabnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya? Karena pahala sholat ya yang ditulis bagi seseorang itu ya sekadar atau berdasarkan apa yang dia pahami dari sholatnya, apa yang dia hadirkan di dalam sholatnya, ya. Jadi sholat Bapak Ibu sekalian itu perintah tidak hanya untuk badan kita saja, tidak hanya untuk fisik kita saja, tidak hanya untuk lisan kita saja, tetapi sholat itu harus dilakukan sepenuh-penuhnya dengan jiwa dan raga kita. Inilah yang dinamakan dengan sholat khusyuk, ya. Dan sholat khusyuk ini merupakan perintah, ya. Merupakan perintah yang kalau kita meninggalkannya berarti telah meninggalkan perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Ya. Dan tegakkanlah kalian sholat dengan qanitin, dengan tunduk, ya. Tunduk itu artinya adalah dengan khusyuk. Ya, kerjakanlah sholat kita dengan penuh dengan jiwa dan raga kita. Ya, kalau selama ini mungkin banyak orang yang sholat tetapi kebanyakan hanya dengan raganya saja. Ya, badannya ada di masjid, badannya melakukan ruku, melakukan sujud, bergerak, lisannya juga mengucapkan, tetapi pikirannya kemana-mana, hatinya juga kemana-mana. Baik Bapak Ibu, kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus melakukan sholat dengan khusyuk? Karena ada ya, orang yang selama 60 tahun sholat, tetapi ditolak seluruh sholat-sholatnya. Ya, tidak ada satu rakaat pun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi semua sholatnya ditolak oleh Allah.
Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, qal innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma taqabbalallahu lahu salatan. Ya, sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Ya, 60 tahun Bapak Ibu sekalian. Bukan waktu yang sedikit, yang lama ini. Tetapi tidak ada pun satu sholat yang Allah terima. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Ya, barangkali dia memang menyempurnakan ruku, tetapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku. Sujudnya sempurna tetapi rukuknya ya tidak sempurna. Jadi sholat yang dia lakukan ya terburu-buru, sholat yang dia lakukan tidak dihayati, tidak dijiwai, ya tidak ditadaburi, ya. Sehingga sholatnya ini hanya udah yang penting bisa menggugurkan kewajibannya saja, ya. Nah ini adalah sholat yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan bahwa ya ada orang-orang yang nanti di akhirat amalan sholatnya ini, catatannya ini akan diremas-remas ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilemparkan ke muka orang yang sholat ini. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan berantakan, ya. Sholat yang dia lakukan dilakukan asal-asalan. Ya. Kita sebagai manusia saja kalau punya bawahan, kita punya pembantu atau kita punya karyawan, ya ngerjainnya asal-asalan, kita aja marah. Manusia aja marah. Ya, yang kita ke bawahan atau ke pembantu mungkin kita jasanya paling apa? Tidak banyak. Kita gaji paling berapa? Nah, Allah ngasih segalanya kepada kita, ngasih kehidupan, ngasih rizki setiap hari, ngasih nafas, ngasih otak, ngasih jantung dan seterusnya. Masa kita ketika diminta sholat oleh Allah, masa kita melakukan dengan asal-asalan saja, gitu ya. Baik, inilah Bapak Ibu ya alasan kenapa kita sebagai kaum muslimin ya harus melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Jiwa dan raga kita lakukan sholat. Makanya perintah sholat Bapak Ibu sekalian ya menggunakan kata wa aqimu sholat dan tegakkanlah sholat ya. Karena apa? Karena tidak boleh sholat itu dilakukan ya asal-asalan. Ya, bisa saja Allah menggunakan redaksi wasallu dan sholatlah kalian. Sudah tidak perlu menggunakan aqimu. Tapi di sini menggunakan kata aqimu menunjukkan bahwa sholat ini berat. Sesuatu yang berat harus dilakukan dengan jiwa dan raga kita. Dilakukan dengan maksimal. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, sholat kita itu seperti apa? Ya, sholat ini kalau kita melihat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada 6 macam sholat. Ya, ada 6 macam sholat. Nah, nanti kita akan tahu kira-kira kita itu posisinya di sebelah mana. Sholat yang selama ini kita lakukan itu sholat yang mana? Ada sholat mabok, ada sholat munafik, ada sholat celaka, ada sholat khusyuk, baru khusyuk, ya, ada sholat khusyuk terjaga, ada sholat khusyuk yang karakter. Ya. Yang pertama kita bahas satu persatu. Sholat mabok. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi mabok, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian
memahami, ya, mengerti, menyadari apa yang kalian ucapkan, ya. Memang ayat ini secara khusus turun kepada para sahabat-sahabat, ya, yang dahulu ketika sholat itu sambil mabok, ya. Jadi mabok dulu itu awal-awal belum diharamkan, ya, sehingga banyak sahabat yang masih mabok, ya. Kemudian sholat. Kemudian ketika sholat ini ada yang salah-salah bacaannya, ya. Baca surah Al-Kafirun seumpama. Ulak balik saja nggak selesai-selesai, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana bolak-balik nggak selesai-selesai. Nah, akhirnya kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, menegur bahwa janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Sebelum sholat, ya, kalian jangan minum dulu. Nanti kalau sudah sholat silakan minum, ya. Nah, kalau mau mendekati waktu sholat jangan minum. Persiapkan diri kalian agar kalian sadar apa yang kalian ucapkan, gitu. Nah, Bapak Ibu, walaupun ayat ini secara khusus turun untuk para sahabat-sahabat, ya, yang ketika sholat itu dalam kondisi mabok, tetapi secara umum ini juga menyindir kita semuanya. Apa alasan Allah melarang mereka sholat dalam kondisi mabok? Karena ketika mabok mereka tidak sadar, mereka tidak paham apa yang mereka baca, ya. Nah, sekarang pun banyak orang-orang yang ketika sholat, ya, tidak paham apa yang mereka baca, ya. Mereka memang tidak mabuk minuman keras, tapi mabuk dunia, ya. Ketika sholat ingat pekerjaannya, ketika sholat ingat keluarganya, ingat anaknya, ingat kejadian ini, kejadian itu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Tidak beda dengan mereka. Hanya saja bedanya kalau mereka para sahabat mabuk minuman keras, kalau kita mabuk pikiran-pikiran, mabuk dengan dunia. Nah, jangan sampai kita masuk ke kategori ini. Kemudian yang kedua, sholat yang macam kedua adalah sholat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik ini mau menipu Allah, sedangkan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka melakukan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik itu bermalas-malasan sholat. Kalau sudah datang waktu sholat, ya, eh, ditunda-tunda, dientar-entar, padahal tidak ada kebutuhan yang mendesak. Nah, ketika melakukan sholat pun cepat-cepat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ingin segera selesai, ingin segera rampung, tidak mau berlama-lamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri bahwa sholat yang kita lakukan tidak dengan sepenuh hati, ya. Tidak dilakukan dengan penuh penghayatan, penuh pentadaburan, gitu, ya. Ini sholat orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah sholat celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah, ya, bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai di dalam sholatnya, ya. Lalai bisa berarti, ya, ketika sholat pikirannya lalai kemana-mana. Pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di dapur, pikirannya ada di rumah atau di mana. Ya, jadi pikirannya tidak fokus dengan apa yang dia baca, tidak menghadirkan hatinya bahwa dia ketika sholat sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang lalai. Ya, dia sholat tetapi lalai. Dia sholat tapi mendapatkan celaka. Nauzubillahi min dzalik, ya.
Kemudian yang keempat, nah ini baru orang yang khusyuk, ya, tetapi baru orang yang baru berlatih, orang yang baru sadar bahwa selama ini puluhan tahun sholat yang dia lakukan ini ternyata masih salah. Sholat yang dia lakukan selama ini mungkin belum diterima oleh Allah. Nah ini baru Makan mulai pakai apa? Pakai memperbaiki apa? dirinya. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Tetapi dia baru berlatih. Terkadang khusyuk, terkadang ya masih ingat-ingat dengan dunia. Kemudian dia tarik lagi, khusyuk lagi, terus lalai lagi, tarik lagi seperti itu. Nah ini masih mending lah ya. Jadi masih belajar. Makanya sholat khusyuk itu Bapak Ibu itu bukan ilmu instan ya. Sholat khusyuk itu sebuah kemampuan yang harus dilatih, yang harus diasah. Sama seperti kita belajar berenang. Belajar berenang itu bukan ilmu instan. Kita sudah belajar teorinya begini, 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 ya. Tidak kemudian langsung nyemplung di air, langsung bisa, nggak bisa. Butuh waktu, ya, butuh latihan, butuh pengulangan-pengulangan. Makanya di dalam sholat khusyuk ini, Bapak Ibu, kita butuh apa namanya berlatih, ya, butuh berlatih mendatangkan memori-memori di dalam sholat. Kalau kita bertanya, kenapa sih kita ketika sholat sering ingat-ingat ya hal-hal yang tidak kita ingat? Ya, lupa kunci di mana ketika sholat, ingat ya. Ketika sholat ingat, oh tadi jemurannya belum diangkat, oh tadi mau ke pasar mau beli ini lupa dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Kita ingat berbagai macam hal di dalam sholat. Karena memang manusia ini menurut penelitian setiap harinya itu terlintas pikiran-pikiran sekitar 60.000 pikiran. Ya, setiap harinya kita bertemu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan kakak, tetangga, keluar, kita ketemu dengan teman kerja atau teman sekolah, pasti akan terlintas ingatan-ingatan, memori-memori yang sangat memungkinkan memori tersebut akan terbawa di dalam sholat. Nah, kebalikannya, memori-memori sholat itu banyak yang belum terekam di dalam kepala kita, atau apalagi di dalam hati kita, ya. Maka mustahil seseorang bisa mendatangkan memori-memori sholat ketika sholatnya, sedangkan memori itu belum ada, gitu ya. Yang ada itu memori pekerjaan, yang ada itu memori keluarga, yang ada memori teman, sahabat dan seterusnya. Maka yang hadir ya itu, bukan yang lainnya, gitu ya. Nah itu, makanya perlu nanti kita latihan untuk mengingat, mendatangkan memori-memori apa yang kita baca di dalam sholat. Nah, kemudian yang kelima adalah sholat khusyuk yang terjaga. Nah, ini sudah mulai ya. Orang yang sudah mulai melatih ya memori-memori atau mentadaburi apa yang dia baca di dalam sholat. Dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Ya, dan mereka orang-orang yang menjaga atas salatnya, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka lah berada di dalam surga, mereka dimuliakan. Nah, ini orang-orang yang sudah menjaga khusyuknya, sudah melatih khusyuknya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dia hayati betul, dia tadaburi betul, ya. Dia sadari betul di dalam salatnya itu. Ini. Kemudian yang terakhir adalah sholat khusyuk yang berbekas karakter, ya. Ketika kita sudah sholat khusyuk menjadi sebuah kemampuan kita, seperti orang yang mau berenang, ya. Orang sudah punya kemampuan berenang langsung nyemplung aja udah jalan, gitu ya. Orang yang sudah punya kemampuan menyetir mobil, begitu langsung nyalain mobil, langsung jalan karena sudah tahu ilmunya dan punya kemampuan.
kemampuan, ya. Nah ini alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang selalu terus-menerus dalam salatnya. Orang yang punya kemampuan itu akhirnya menjadi kecanduan. Canduan untuk melakukan salat. Karena dia merasakan nikmat di dalam salatnya, ya. Dan inilah salat yang akan menjadi karakter yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar, ya. Sesungguhnya Allah salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Nah, itu nanti kita akan jelaskan, ya. Makanya kita lihat banyak orang yang sholat tetapi mencuri, orang yang sholat tapi korupsi, orang yang mau sholat tapi berbohong, menipu dan seterusnya. Karena sholatnya belum dilakukan dengan sebenar-benarnya. Belum dikatakan wa aqimu, belum menegakkan sholat, hanya melakukan sholat saja. Berbeda antara melakukan dengan menegakkan, ya. Berbeda antara orang yang sholat hanya dengan fisiknya, hanya dengan mulutnya, ya, dengan orang yang sholat tetapi dengan jiwanya, dengan hatinya, dengan akal pikirannya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah macam-macam sholat. Nah, kemudian yang ketiga ini apa dan bagaimana sholat khusyuk ini agar kita tidak salah, ya. Kita mengira kita sudah khusyuk, ternyata belum khusyuk yang sebenar-benarnya. Nah, khusyuk yang benar itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Khusyuk yang benar itu ketika gerakannya seperti gerakannya Nabi, gitu ya. Jadi walaupun hatinya sudah khusyuk betul, tetapi gerakannya amburadul, tidak mengikut cara sholatnya Nabi, ya belum khusyuk namanya, gitu ya. Ada orang yang ketika disuruh sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Wah, dia mau ingat Allah saja. Kan Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Udah, saya ingat Allah saja. Beberapa menit, sudah, saya sudah sholat. Enggak, itu bukan sholat, ya. Apalagi dikatakan khusyuk. Maka yang namanya sholat itu harus ada gerakannya, dan gerakannya harus sesuai dengan gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira semua Bapak Ibu yang hadir di sini sudah tahu semuanya, ya. Dari mulai TK mungkin sudah belajar tata cara sholat, sudah hafal, sudah di luar kepala. Ya, insya Allah semuanya gerakannya sama seperti gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, ya. Mungkin ketika takbiratul ihram tangannya sejajar dengan bahu atau dengan telinga, ya itu nggak apa-apa. Hanya perbedaan-perbedaan sedikit yang tidak mencederai, ya, kekhusyuan sholat. Kemudian yang kedua, sholat yang khusyuk itu ucapannya harus sama seperti ucapan Nabi, ya. Jangan dia sholat tapi bacaannya beda dengan bacaannya Nabi, ya. Takbirnya beda, harusnya takbir dia baca yang lain. Harusnya baca Fatihah bacanya yang lain. Nah, ini juga, ya, walaupun hatinya sudah sangat khusyuk, ya, belum dikatakan sholat, belum dikatakan khusyuk, makanya ucapannya harus sama. Ini pun alhamdulillah, insya Allah kebanyakan dari kita, ya, sudah melakukannya. Sejak kita masih TK sudah belajar bagaimana bacaan-bacaan sholat, sudah diajari oleh guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tumak ninah, Bapak Ibu sekalian. Untuk mencapai khusyuk harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang, ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru, ya. Karena yang namanya sholat itu harus mendatangkan ketenangan untuk bisa, ya, mentadaburi apa yang kita baca, menjiwai apa yang kita lakukan. Itu harus tenang, ya. Kalau sholat gerusa-gerusu, terburu-buru, pasti tidak khusyuk, ya. Maka harus lakukan dengan tenang. Nabi pun pernah menegur seorang sahabat, ya, yang dia sholatnya terburu-buru, cepat-cepat. Nabi sampai memvonis, sholli fa innaka lam tusolli, kata Nabi, ya. Sholat lagi karena kamu belum sholat, gitu. Ya, jadi sahabat ini sampai 3 kali melakukan sholat itu dan ditegur terus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi
karena kamu belum sholat ya. Walaupun sudah jengkang-jengking, sudah ruku sujud ya. Tapi sholat harus dilakukan dengan caranya, harus dengan tenang, harus dengan tumak nina ya. Ketika kita tumak nina itu nanti ada gelombang alfa ya yang masuk dalam hati kita menjadikan kita mudah untuk menghayati apa yang kita baca. Menjadikan kita mudah untuk menjiwai apa yang kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah tafakur. Tafakur artinya berpikir ya. Sholat yang kita lakukan harus berpikir, harus paham apa yang kita baca ya. Seperti Nabi. Nabi ketika sholat itu paham apa yang dibaca gitu ya. Maka ketika kita ingin mendatangkan sholat yang khusyuk, ya kita harus paham apa yang kita baca. Al-Fatihah yang kita baca kita paham. Takbir Allahu Akbar tahu apa artinya. Sami Allahu liman hamidah kita tahu juga artinya apa. Sampai salam ya. Harus kita tahu apa artinya ya. Tetapi orang yang tahu saja belum tentu dia khusyuk Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada ya ustadz yang mengeluh ya. Ustadz sama ustadz mengeluh. Ustadz kok saya kuliahnya udah di Mesir nih. Bahasa Arab saya sudah di luar kepala lah. Tapi kenapa kok kalau saya sholat, kok saya tidak bisa khusyuk? Ketika saya sholat, pikiran saya kemana-mana gitu ya. Ternyata faham bahasa Arab tidak menjamin seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Ya, dia tahu apa yang dia baca, tapi dia harus menjiwai apa yang dia baca, begitu ya. Makanya perlu tadabur. Tadabur artinya adalah kita menjiwai, kita menghayati apa yang kita baca. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjiwai dan menghayati, mentadaburi apa yang dia baca di dalam sholatnya. Nah, ketika kita bisa melakukan lima-limanya ini, maka kita akan merasakan manis dan nikmatnya sholat. Ya, maka tidak heran ada orang yang sholat sampai berjam-jam, sholat sampai beratus-ratus rakaat, ya. Ini kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan di dalam sholatnya. Sama seperti ketika kita dulu ya mungkin jatuh cinta dengan seorang wanita atau seorang laki-laki berdua-duaan sampai berjam-jam bisa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan nikmat. Ya, coba kita kita pindahkan ya kenikmatan tersebut di dalam sholat Bapak Ibu sekalian. Kok bisa ya saya merasakan nikmat ketika bersama kekasih saya, bersama istri kita gitu ya. Kok ketika dalam sholat kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu? Nah, coba kita pikirkan gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, inilah khusyuk ya yang dimaksud ya. Jadi harus sama antara gerakan, ucapan, tumak nina, tafakur dan tadabbur seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan khusyuk itu Bapak Ibu berbeda dengan meditasi ya. Khusyuk itu berbeda dengan meditasi. Meditasi mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ya. Ya. Meditasi itu ajaran non-muslim, sedangkan khusyuk adalah ajaran Islam. Ini perbedaan yang pertama. Kalau meditasi itu dilakukan duduk bersemedi, sedangkan kalau sholat khusyuk ada berdirinya, ada bergeraknya, ada rukuknya, ada sujudnya, gitu ya. Kemudian meditasi itu niatnya menenangkan diri agar ya, jiwa kita tenang, hati kita tenang. Tapi kalau khusyuk tidak hanya itu. Niatnya adalah menghubungkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komunikasi aktif ya. Komunikasi aktif antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuja Allah, memuji Allah, dengan kita berdoa, dengan kita menghadirkan keinsafan dan kesadaran gitu. Kemudian meditasi itu mengosongkan pikiran, fokus dengan sesuatu ya. Sedangkan sholat khusyuk itu perenungan, penyadaran diri dalam gelombang alfa
ya. Jadi dengan kita tumak ninah Bapak Ibu sekalian, dengan kita betul-betul pelan-pelan, perlahan-lahan menjiwai, maka gelombang pikiran kita itu menjadi alfa. Nah, ketika gelombang kita menjadi alfa, itu bisa merasa tenang, menjiwai apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Kemudian meditasi itu tanpa ilmu. Ya, yang penting fokus, tenangkan pikiran gitu. Sedangkan khusyuk itu ada ilmunya yang harus difahami, yang harus dilatih terus menerus, ya, mendalam ilmu tentang diri kita sendiri. Siapa itu kita? Kemudian ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Siapa itu Allah? Ya, dan kita rasakan betul, kita hayati betul pada diri kita. Kita rasakan ketidakberdayaan kita. Kita rasakan bahwa kita itu seorang hamba di hadapan Allah. Nah, sedangkan meditasi itu, kemudian meditasi itu tanpa memori. Ketika kita bermeditasi tanpa memori yang harus dihadirkan. Sedangkan kalau sholat khusyuk itu harus ada memori. Memori, makna-makna ya yang harus kita hadirkan tentang Allah, tentang diri kita, tentang bacaan-bacaan sholat gitu ya. Itu khusyuk. Kemudian meditasi itu hanya dengan kata-kata singkat, ada kata-kata singkat. Sedangkan kalau khusyuk itu dengan pemahaman, dengan bacaan-bacaan tertentu, kata-kata, kita mewujudkan ekspresi ruku, sujud, gerakan-gerakan itu ya untuk lebih merasakan dan menjiwai diri kita itu sebagai seorang hamba yang lemah, tidak berdaya gitu. Kemudian meditasi itu tidak jelas ke siapa, sedangkan sholat khusyuk itu jelas hanya kepada Allah. Meditasi posisinya itu dia sendiri. Sedangkan kalau sholat khusyuk memposisikan diri sebagai hamba dan memosisikan Allah sebagai Tuhan kita. Ya, kita sebagai hamba yang tidak berdaya. Sedangkan Allah Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya. Kemudian meditasi itu mengobati diri dengan kekuatan sendiri. Sedangkan khusyuk itu ya memohon pertolongan dengan menyerahkan segala persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sholat khusyuk ini pengalaman Bapak Ibu, ya, orang ketika sudah melakukan sholat khusyuk dengan sebenar-benarnya, dia akan sembuh dari penyakitnya, sembuh dari apa, keluar dari segala permasalahan-permasalahan hidupnya, gitu ya. Hidupnya semakin teratur, semakin rapi, gitu ya. Jadi kesemrawutan atau ketidakberesan dalam kehidupan kita bermula dari sholat. Kalau sholat itu sudah benar, insya Allah yang lain juga menjadi benar. Baik Bapak Ibu, nah secara ringkas ya metode sholat khusyuk kita ini berasal dari Ustadz Luqman Hakim ya. Beliau mengkonsep sholat khusyuk ini dengan tiga T. Yang pertama adalah tumak ninah ya. Yang kedua adalah tafakkur atau berfikir. Yang ketiga adalah tadabur. Bagaimana tumak ninah itu? Tumak ninah itu artinya adalah tenang. Jadi ketika kita akan melakukan sholat atau sedang melakukan sholat, ini syarat mutlak kita ingin khusyuk harus tenang dulu hati kita. Pikiran kita ditenangkan dulu. Ya, suasana jiwa dan raga kita dalam kondisi tenang, tentram, damai. Ya, kenapa? Karena kalau nggak tenang kita masih apa, ngos-ngosan seumpama, masih deg-degan, itu nggak bisa khusyuk. Pikiran kita masih kemana-mana. Makanya perlu menarik nafas, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Kalau perlu kita lemaskan otot-otot kita, ya. Kemudian hadirkan di dalam hati kita, kita ucapkan, saya akan menyembah Allah. Saya akan memuja Allah. Saya akan mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Hadirkan. Katakan kepada diri kita itu. Ya. Allah maha melihat saya. Allah maha mengetahui isi hati saya. Allah melihat hati saya, melihat pikiran saya. Maka malulah kalau saya sholat tetapi pikiran saya kemana-mana. Hati saya kemana-mana.
ya sama saja kita menduakan Allah, selingkuh dengan Allah, dari Allah. Jangan sampai kita selingkuh dengan dunia, ya, menduakan Allah. Harus kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi harus tumanina ketika ruku pun harus pelan-pelan, jiwai, ya rasakan kita betul-betul sedang tunduk di hadapan Allah. Kita betul-betul hamba yang tidak berdaya, hamba yang menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Dan kita rasakan hanya Allah sajalah yang berkuasa, ya. Allah sajalah yang maha agung, Allah yang maha kuat. Kita maha lemah, tidak bisa apa-apa. Ya. Ini tumak ninah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari mulai sebelum sholat sampai selesai sholat harus dihadirkan tumak ninah ini. Ya, ketika kita sudah bisa tumak ninah di awal, maka kita bisa menghadirkan bacaan-bacaan sholat kita. Namanya tafakur, berpikir dan memahami apa yang kita baca. Yaitu menggunakan akal pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat. Ya, makanya nanti ada terapinya, Bapak Ibu sekalian. Terapi bagaimana kita bisa menghadirkan bacaan-bacaan sholat atau makna-maknanya. Ya, jadi makna-makna sholat itu memori-memori yang tidak bisa hadir di dalam hati dan pikiran kita kalau tidak kita masukkan, gitu ya. Kita sumpama buka HP, kita nyari sebuah foto, fotonya nggak pernah kita masukkan ke HP itu, nggak pernah kita motret ini, nggak mungkin kita cari ketemu, nggak mungkin ketemu di dalam HP kita. Begitupun kalau kita nggak pernah memasukkan memori-memori sholat, makna-makna bacaan sholat dan juga penjabarannya, ini ya, maka tidak akan hadir di dalam sholat. Ataupun sudah ada memori itu, dia sudah bisa bahasa Arab, tetapi kok tidak bisa menghadirkannya? Karena hanya terjemahannya saja. Terjemahannya saja itu nggak cukup. Umpama kita tahu Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, ya. Tapi cuma segitu saja. Allah Maha Besar bagaimana? Perlu penjabaran, ya. Makanya perlu tadabur, Bapak Ibu sekalian. Tadabur artinya apa? Menggunakan akal pikiran, menggunakan perasaan, menggunakan hati secara bersama-sama, merenungkan secara mendalam bacaan sholat atau firman Allah. Diiringi dengan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah, ya, ma'rifatullah, merasakan maha lemahnya kita manusia, ma'rifatul insan, gitu ya. Nah, ketika itulah kita bisa mentadabbur. Ketika kita membaca Allahu Akbar, tidak hanya kita mengetahui artinya Allah Maha Besar saja, tetapi Allah Maha Besar di dalam kerajaannya, Allah Maha Besar di dalam kekuasaannya, Allah Maha Besar di dalam segala-galanya. Nah, nanti butuh penjabaran-penjabaran sehingga makna Maha Besar itu tidak hanya terjemah saja. Baik, selanjutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Seperti filsafat buah kelapa, ya. Buah kelapa itu agar bisa dinikmati, maka yang pertama harus kita lakukan apa? Buah kelapa itu seperti sholat gitu, ya. Kalau kita ingin bisa menikmati sholat atau menikmati buah kelapa, yang pertama, ya, harus sabuknya itu harus dikupas dulu, ya, kulitnya itu harus kupas dulu, gitu kan. Nggak mungkin kan kita mau makan kelapa langsung kita makan sama kulit-kulitnya, kan nggak mungkin. Nah, ini ibarat bacaan-bacaan sholat, ya, agar kita bisa khusyuk, menikmati, menjiwai, menghayati makna di dalam sholat, maka harus diterjemahkan bahasa Arab itu ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia kayak atau bahasa daerah, ya. Karena sholat nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia, harus dengan bahasa Arab, maka harus diterjemahkan dulu, ya. Tapi jangan diucapkan, diterjemahkan di dalam hati kita, gitu ya. Itu. Nah, diterjemahkan saja tidak cukup, karena tadi saya bilang ada orang yang lulusan Mesir, paham bahasa Arab di luar kepala, tapi tetap saja belum bisa khusyuk, ya. Pikirannya masih kemana-mana. Ibarat kelapa itu udah dikupas kulitnya, tapi batoknya masih ada.
Ada nggak orang yang makan kelapa sama batok-batoknya? Kan nggak ada. Maka batoknya ini harus dikupas. Ya, kita sudah tahu arti Allahu Akbar. Tidak cukup di sana, harus ditafakuri, harus difikirkan oleh akal. Ya, harus dihadirkan, gitu ya. Gitu. Jadi kalau cuma bacaan Arabnya saja, seperti kita makan kelapa masih bulat-bulat, sama seperti anak kecil ketika belajar sholat itu kan baru tahu Arabnya saja, ngafal Arabnya doang, belum tahu artinya. Atau beo lah, seperti beo. Beo mengucapkan bacaan-bacaan sholat, Allahu Akbar. Dia bisa mengucapkan, tapi nggak paham apa yang diucapkan. Ya, nah, harus diterjemahkan. Nah, ketika diterjemahkan seperti anak kecil, semua bisa menerjemahkan bacaan sholat. Itu juga belum bisa, belum cukup. Harus memahami, mentadaburi apa yang dia baca. Nah, kemudian setelah itu, setelah batoknya dikelupas, ya, baru dia kan menjadi kelapa yang sudah dipotong ya. Nah, kelapa ini pun masih besar. Perlu dia apa? Dipotong kecil-kecil agar bisa kita kunyah. Nggak mungkin masih gelondongan gitu, walaupun batoknya sudah dilepas, langsung dimakan kan sulit. Maka perlu dipotong kecil-kecil atau diparut. Nah, proses inilah seperti kita sedang mentadaburi, sedang menjiwai, ya, menjabarkan makna-makna bacaan sholat. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Maha Besar bagaimana? Oh, dijiwai. Ya, mungkin ada kita pernah merasakan sebuah kejadian di mana Allah Maha Besar sekali bisa menolong saya. Allah Maha Kuasa sekali bisa menyelamatkan saya dan seterusnya. Ya, baik selanjutnya ya. Nah, maka di sini perlu dalam sholat itu tumak ninah, Bapak Ibu sekalian. Tumak ninah itu apa? Kondisi fisik kita tenang, pikiran kita juga tenang, jiwa kita juga tenang. Ya, kalau perlu ditarik nafas kita dalam-dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Ya, perlu kita pelemasan otot kita. Itu nggak apa-apa ketika sholat seperti itu. Sebutkan nama Allah di dalam hati kita, Allah, Allah, ya. Kemudian katakan kepada diri kita, saya akan menyembah Allah, ya. Saya akan memuji Allah. Saya akan menyerahkan pasrah kepada Allah, gitu ya. Kemudian setelah itu rasakan betapa kita itu manusia yang lemah, manusia yang kotor. Saya penuh dengan dosa, melakukan ini, melakukan itu. Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha pengampun. Nah, itu tumak ninah ya. Kita hadirkan sebelum sholat dan ketika sholat sampai selesai. Baru setelah itu tafakur. Artinya memahami apa yang kita baca. Ya, setiap kata. Kalau bisa kita tahu. Kemudian setelah itu tadabur. Ya, setiap kata yang kita ucapkan. Tuh. Ya, dan ini betul latihan Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak bisa instan. Ya, kita saja Bapak Ibu dokter ya. Ada sebuah kisah ini Bapak Ibu. Ada ibu sedang memeriksakan anaknya ke dokter gitu ya. Memeriksakan anaknya ke dokter. Kemudian ketika sedang periksa ibunya bilang, "Nak, nanti kamu jadi dokter ya, kayak kayak itu, kayak Pak dokter atau Bu dokter itu. Tuh, jadi dokter bisa nolong orang, bisa menyembuhkan orang. Nanti kamu jadi dokter ya." Nah, pesan itu terngiang-ngiang oleh si anak itu, gitu ya. Akhirnya apa? Dia lihatin dokter terus. Bagaimana dia memeriksa pakai stetoskop gitu ya. Kemudian dia memegang jidatnya, si dokter ini memeriksa pasiennya. Oh, ternyata jadi dokter itu gampang ya. Cukup dengan pakai stetoskop, dipegang dadanya, kemudian jidatnya dipegang, kemudian udah tidak disuruh pulang gitu. Ternyata jadi dokter gampangnya dia praktekkan di rumah jadi dokter ya, seperti jadi dokter. Dia beli alat stetoskop kayak gini-gini. Nah, sampai berpuluh-puluh tahun pun si anak mempraktekkan seperti itu tidak akan bisa menyembuhkan orang gitu ya. Tidak akan bisa dia menyembuhkan orang ya. Kenapa?
Karena dia harus tahu ilmunya. Dokter itu butuh kuliah. Jadi ketika dia memegang dada si pasien itu, ya, dia itu tahu ilmunya, tidak hanya dipegang saja. Agar dia bisa memberikan resep, obat, ya, harus tahu ilmunya. Begitupun orang yang sholat, oh, dari kecil sholat, kalau hanya cuma gerakan sholat saja, bacaan sholat saja, sholatnya nggak bisa tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholatnya nggak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dia atau mengobati penyakit-penyakit dia. Ya, harus sholatnya itu berilmu, sholat yang berilmu, faham. Dokter aja butuh kuliah 4 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih, ya. Maka kita pun ketika sholat itu harus paham apa yang kita baca. Ya, maka kita harus paham, kita harus berlatih karena ilmu khusyuk itu bukan ilmu instan. Ilmu khusyuk itu butuh latihan. Khusyuk itu kemampuan yang harus dilatih, diasah, ya, agar ketika sholat, begitu masuk sholat, ya, kita sudah bisa menghadirkan Allah, merasakan kehadiran Allah, bisa menjiwai apa yang kita baca itu. Harus dibiasakan, ya, dan bertahap, ya. Jangan oh saya sudah belajar nih, kok belum bisa 100%, ya. Kalau mau langsung 100% ya nggak bisa. Makanya bertahap. Pertama 5% dulu, bisa khusyuk 5%, 10%, 20%, meningkat sampai nanti 100%. Seperti sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib ketika sholat, ya, dicabut panahnya, yang dia kan terkena panah, mau dicabut panahnya itu nggak terasa, ya. Ada sahabat yang seperti itu, sampai seperti itu. Kenapa? Karena sangat menjiwai sholatnya. Gitu. Oh, anak kecil kan Bapak Ibu, oh, kalau sudah main game coba, sampai lupa makan, lupa minum, lupa tidur, karena dia betul-betul Oh, menikmati, menjiwai apa yang dia lakukan. lupa makan, lupa minum, Ya, lupa tidur, baik lupa. Bapak Ibu, kemudian ini contohnya, ya, contoh penghayatan bacaan sholat. Allahu Akbar. Nah, kalau kita baru bisa mengucapkan Allahu Akbar, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak bisa merasakan makna Allahu Akbar, berarti itu seperti kemampuan burung beo. Beo. Burung beo kan bisa mengucapkan Allahu Akbar, Assalamualaikum, bisa kan? Tapi dia tahu artinya enggak? Enggak tahu artinya. Gitu. Nah, kalau kita belajar artinya, oh, saya belajar nih, tahu terjemahannya. Oh, Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi dia nggak tahu maknanya. Tidak bisa menjabarkannya. Tidak bisa merasakannya, menjiwainya. Maka itu seperti anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun disuruh ngafal arti Allahu Akbar bisa. Tapi disuruh menjiwai, menghayati, nggak bisa. Anak umur 5 tahun. Ya. Nah, kemudian kalau kita naik nih, sudah mulai dewasa, kita sudah tahu artinya, kemudian kita tahu maknanya, penjabaran luas Allahu Akbar itu apa, ya. Bahkan kita merasakan kejadian-kejadian yang besar, ya, di sana ada pertolongan Allah, ya. Nah, itu mulailah kita ketika itu sudah dewasa. Nah, dewasa saja tidak cukup, perlu kita tahu artinya, tahu maknanya, dan berlatih terus-menerus, ya, sehingga khusyuk ini enggak cuma sesaat saja, kadang khusyuk kadang tidak, ya. Karena orang punya kemampuan berenang, ya selamanya bisa berenang, enggak cuma hari ini saya bisa, besok enggak bisa, besoknya lagi bisa, enggak seperti itu, tapi terus menerus. Maka butuh berlatih, menghayati maknanya terus menerus, ya.
sehari, 2 hari, seminggu, berbulan-bulan seperti itu. Sampai terlatih, sampai ketika sholat dalam kondisi apapun. Mau di rumah, mau di masjid, mau di jalan, mau dimanapun, dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena sudah menjadi keterampilan, sudah menjadi kemampuan. Nah, inilah dewasa yang terlatih Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya Allahu Akbar ya. Kata Allahu Akbar. Kita sudah bisa mengucapkan sama persis yang diucapkan oleh baginda Nabi. Nah, tidak cukup di sana, kita harus tahu artinya. Apa itu arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya, tidak cukup di sana saja, kita harus tahu penjabarannya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Ya, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang besar. Kekuasaanmu besar, keperkasaanmu besar, kasih sayangmu besar, kemuliaanmu ya, dan besar keagunganmu. Diulang-ulang terus ya Allah. Sambil kita mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan mana ini? Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Engkaulah Maha Besar kekuasaanmu, Maha Besar keperkasaanmu, Maha Besar kasih sayangmu. Ya. Nah, terkadang kita ketika sholat mendapati imam kan terlalu cepat dalam sholat. Nah, kalau terlalu cepat, maka butuh kata kunci. Ya, butuh kata kunci Bapak Ibu sekalian. Agar ketika kita mendapati imam yang terlalu cepat, bisa menggunakan kata kunci itu. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Inti dari Allahu Akbar itu apa? Besar kekuasaan dan keperkasaannya. Keperkasaan Allah. Allah besar kekuasaan dan keperkasaannya. Ya. Allah itu Allahu Akbar, dihadirkan besar, Allah besar kekuasaan dan keperkasaan. Ya, kalau bisa lebih lama lebih bagus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar kasih sayangmu, besar kekuasaanmu, besar kerajaanmu, besar segala-galanya. Ini ya. Nah, makanya nanti di buku sholat khusyuk itu di situ dijabarkan secara rinci Bapak Ibu penjabaran dari Allahu Akbar. Ini hanya sebagian saja. Begitu. Nah, ini contoh mengucapkan Allahu Akbar ya. Terus selanjutnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Juga perlu dilatih. Nah, dalam latihan ini Bapak Ibu sekalian bahkan kita sebut dengan sasmi ya. Satu satu ayat 1 minggu. Satu kata aja butuh atau satu kalimat aja butuh 1 minggu, satu ayat. Dilatih terus sampai betul-betul terpatri di dalam hati kita sampai betul-betul menjadi memori ya sehingga ketika kita hadirkan mudah sekali butuh latihan ya butuh latihan terus menerus sampai kita bisa dengan mudah menghadirkan penjabaran itu atau kata kuncinya itu di dalam sholat ya makanya sholat khusyuk itu tidak instan ada ilmunya butuh latihan butuh tahapan-tahapan begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian mukaddimah yang bisa kami sampaikan tentang pelatihan sholat khusyuk ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan materi hari ini semuanya ya nggak bisa, butuh waktu terus begitu ya. Gitu. Nah, karena sudah jam 7 lebih ya, kita cukupi pertemuan kita pada hari ini. Semoga nanti ada waktu lain ya. Nanti mungkin admin bisa mengkondisikan. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Ya, 3 pertanyaan saja ya. Silakan Bapak Ibu. Angkat Saya, tangan, sebutkan namanya. Silakan. saya Ustadz. Silakan nama. Ibu Teni dari Kabupaten Bandung Barat. Oh ya, silakan Ibu Teni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang Ustadz, apa namanya, kehusuan, ya, bukan terkadang, seringnya kehusuan itu memang hadir gitu ya di dalam keseharian kita pada waktu sholat, khususnya saya gitu Ustadz. Bagaimana mengatasi
lupanya kita gitu. Misalnya kita nih udah tahiyat belum gitu, atau ini rakaat keberapa gitu. Itu bagaimana Ustaz untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Iya. Ya, begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi semuanya itu akan teratasi dengan terapi sholat khusyuk Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan tadi yang saya katakan menghadirkan tumak nina. Ketika sebelum sholat, sedang sholat sampai selesai, tenangkan pikiran kita, tenangkan jiwa kita, tenangkan raga, ya fisik kita harus tenang dulu. Ya, kalau kita masih ngos-ngosan harus ditarik nafas dulu. Ya, tarik nafas, hembuskan dengan pelan-pelan. Kita berdoa, ya Allah, ya tolonglah saya agar bisa sholat dengan khusyuk. Ya Allah, lindungilah saya dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, kalau bisa baca surah Al-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Terus minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan agar bisa sholat khusyuk. Nah, kalau sudah tenang baru Allahu Akbar gitu. Kemudian ketika sholat ya juga harus menghadirkan, merasakan, menjiwai apa yang kita baca. Selain itu juga harus merasakan, menjiwai diri kita, ma'rifatul insan, ya. Kita kalau nggak ma'rifatul insan nggak bisa kita tunduk di hadapan Allah. Nggak boleh kita sombong, merasa udah hebat, merasa sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah taat, sudah apa, nggak bisa. Harus kita merasakan kita itu kotor, kita itu berdosa, kita itu lemah, kita itu hina. Allah lah yang maha suci, Allah maha besar, Allah maha kuasa, maha hebat. Itu harus dihadirkan, harus dilatih terus. Nah, kalau dilatih terus, tumak nina, tafakur, tadabur, itu nggak mungkin lupa. Bu. Nggak mungkin lupa rokaat berapa, nggak mungkin sudah baca ini atau belum, nggak mungkin. Insya Allah akan ingat, itu ya. Begitu. Kenapa memori-memori pasar, memori pekerjaan datang di dalam sholat? Karena nggak ada memori-memori sholat. Kalau memori-memori sholat diisi di dalam sholat kita, maka sudah penuh, nggak ada kesempatan memori-memori lain masuk ke dalam sholat kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena pikiran kita itu nggak bisa menangkap memori dalam satu waktu ya. Langsung banyak itu nggak bisa. Ya. Maksimal kalau tidak salah lima yang bisa kita hadirkan di dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah diisi semuanya lima nih, Allahu Akbar, kita sudah masuk ke dalam pikiran, itu memori yang lain nggak akan masuk. Tapi kalau nggak diisi, akhirnya memori yang lain yang masuk. Itu kunci yang hilang masuk, anak yang belum ini masuk begitu. Ya, semoga jelas Bu ya. Baik, ada lagi silakan. Saya Ustadz, Nama dari mana? ya saya dengan Ibu Lani dari Jakarta. Hmm. Itu kan kita kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, kadang-kadang kan kita juga mau khusyuk sholatnya dan alhamdulillah. Tetapi kan biasanya kalau kita berjamaah, kadang ustadznya itu ada yang karena kayak Al-Fatihah kan kita harus berhenti sebentar menunggu jawaban dari Allah. Itu karena kan kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ada juga yang imam itu cepat-cepat benar sih Bang, Masya Allah ini kok bacaannya kok kayak di Uber-Uber gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau ternyata imam terlalu cepat, maka hadirkan kata kuncinya, Bu. Kata kunci Allahu Akbar itu ada, ya. Kata kunci a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada. Kata kunci alhamdulillah itu ada. Itu yang dihadirkan dan terus dilatih. Sehingga ketika sholat terburu-buru itu langsung hadir kata kuncinya. Itu bisa, ya, sebagai afirmasi ketika sholat itu. Jadi kata kuncinya yang dihadirkan. Gitu Bu. Insya Allah bisa mengikuti imam yang terlalu cepat. Ya, tapi kalau seumpama
ingin lebih mendalami ya cari imam yang pelan-pelan gitu. Itu ya. Baik, ada lagi silakan. Saya Ustadz. Ya, silakan nama di mana? Saya Bu Rini Syafrini dari Jakarta. Saya cuma nanya, ada nggak Ustadz buku pelatihan tentang sholat khusyuk ini? Karena kalau mendengar Ustadz kan kita nggak kerekam semua gitu. Kita kan nggak Ya, ingat semua gitu. ya ada Kasih. nanti insya Allah kita ini kan ya kita admin nanti akan ini akan mengkondisikan mengkoordinir gitu bagi yang mungkin mau memiliki gitu Baik terbatas. Ustadz. Ya, Baik, syukur Ustadz. ya. Baik, ada lagi? Saya Ustadz Ya, silakan Pak. Zul Rasdi dari Jakarta Selatan, Jakarta Ustadz. Selatan. Ya, silakan Pak. Hari ini kan baru penjelasan awal, Ustadz. Nanti kita akan mendapatkan kurikulum atau pelatihannya. Yang saya ingin tanyakan itu nanti berapa lama dan tiap hari apa dan jam berapa, Ustadz? Iya. Makasih. Nanti insya Allah akan dijelaskan admin di grup Pak. Makanya jangan keluar dari grup, nanti ada pengumuman gitu. Baik, Ustaz. Ya. Baik. Oke, makasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, cukup ya. Alhamdulillah pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, memberikan kita pencerahan-pencerahan sehingga bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama sholat. Semua kita bisa menjadi hamba-hambanya yang mulia. Dengan sholat ini bisa masuk surga dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin bisa dinyalakan ininya biar kita bisa foto ya. Apa namanya? Yang memungkinkan untuk dinyalakan silakan dinyalakan videonya biar kita bisa foto. Gelap ya foto. Baik. Ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.